Buat teman-teman yang punya budget 5 jutaan dan lagi pusing pengen HP baru, saran gua teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir nih. Yes, jadi di tangan gua sekarang ini ada Realme 13 Pro nih guys. Sebuah smartphone mid-range dari Realme Indonesia yang secara harganya tuh ini tuh lumayan menarik guys. Dibanderol dengan harga 5.999.000, Realme 13 Pro ini tuh menurut gua punya fitur yang nggak dimilikin sama banyak mid-range lainnya nih guys. Gue bisa bilang gini karena gue udah cobain smartphone yang satu ini kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir. Dan di video kali ini gue pengen sharing ke teman-teman semua nih, gimana rasanya pakai smartphone mid-range yang satu ini. So pastiin buat teman-teman yang lagi galau dan lagi nyari smartphone, saran gue teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, ini adalah video review dari Realme 13 Pro dan langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama kita bakal start dulu ngebahas soal desain Realme 13 Pro ini nih guys. Dimana kalau seandainya teman-teman udah lihat video review gua tentang Realme 12 Pro Plus, teman-teman bakal ngerasain desainnya ini tuh kayaknya nggak berubah jauh ketimbang pendahulunya guys. Yap, di sini tuh si Realme masih mempertahankan desain curve di bagian depan dan juga belakangnya. Serta di bagian frame kameranya pun juga masih sama guys, bentuknya bulat dan ada tulisan Hyper Image Plus di bagian frame kameranya. Untuk warnanya sendiri di sini tuh ada dua, yaitu yang Moonlight Purple sama Emerald Green. Dimana yang gue pegang sekarang ini adalah warna Moonlight Purple nih guys, yang punya finishing matte di bagian belakangnya dan juga kayak ada teksturnya gitu. Jujur, kalau gue sih sebenarnya lebih prefer sama yang warna Emerald Green yang punya tekstur kulit di bagian belakangnya. Tapi sebenarnya warna Moonlight Purple ini juga nggak masalah guys, karena di dalam paket pembeliannya teman-teman tuh udah dapetin casing bawaan yang punya tekstur kulit juga. Terus lanjut ke bagian depan, HP ini juga masih mempertahankan desain curve-nya yang menurut gua tuh kelihatan mewah banget. Dan secara spesifikasinya pun menurut gua Realme 13 Pro ini secara layarnya juga udah oke nih guys. Dibekali dengan layar 6,7 inci berpanel AMOLED beresolusi Full HD Plus 120Hz. Layarnya ini tuh menurut gue punya experience nonton yang kelihatan bright, vivid, dan juga colorful nih guys. Baik di penggunaan outdoor ataupun di penggunaan indoor. Ditambah lagi, haptic feedback-nya juga jadi yang terbaik di sebuah smartphone mid-range. Dan jujur, haptic feedback ini adalah sebuah feel mahal yang nggak pernah gue temuin di smartphone mid-range lainnya nih guys. So, 2 jempol buat Realme yang udah berhasil ngasih experience terbaik dari layarnya Realme 13 Pro ini. Dan gue juga pengen kasih apresiasi buat kualitas audio dari Realme 13 Pro-nya nih guys, dengan super linear dual speaker-nya. Jujur, sertifikasi high-res audio di Realme 13 Pro ini tuh bukan sekadar gimmick aja, karena gue udah cobain sendiri dan kualitas audionya tuh berasa mantep banget. Ditambah lagi, kualitas mikrofonnya pun juga bagus banget nih guys, karena ada dual noise cancellation-nya. Makanya untuk urusan desain, layar, dan juga audionya sih, gue bisa banget rekomendasiin Realme 13 Pro ini buat teman-teman beli. Even gue bisa bilang ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya nih guys. Makanya gue berani kasih skor HP ini di 9,5 dari 10. Nah, belajar satu berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga experience dari Realme 13 Pro ini. Di sini akhirnya Realme juga ikutan sama yang namanya tren AI dari sebuah smartphone nih guys. Yes, jadi meskipun secara chipsetnya HP ini tuh masih pakai Snapdragon 7S Gen 2 dengan RAM 12GB dan juga storage 256GB. Tapi Realme tuh nampaknya nggak pengen ketinggalan sama rival-rivalnya nih guys. Dengan Realme UI terbaru, mereka tuh menyematkan fitur AI di Realme 13 Pro ini. Dimana dua fitur AI yang sering banget gue pakai di Realme 13 Pro ini itu ada dua guys, yaitu AI Smart Removal sama AI Ultra Clarity. Nah, di sini tuh dengan fitur AI Smart Removal, fiturnya tuh sama kayak AI Eraser di smartphone lain, dimana kita tuh bisa menghapus sebuah objek pada sebuah foto yang nggak kita inginkan nih guys. Secara hasilnya pun AI Smart Removal-nya ini juga menurut gua udah cukup rapi. Dan turns out meskipun fitur AI Ultra Clarity-nya ini masih beta, tapi ternyata fitur ini tuh bisa memakeover hasil foto jadul kita jadi lebih bagus dan lebih HD nih guys. So, untuk urusan AI, gue bisa bilang Realme 13 Pro ini juga nggak kalah sama kompetitor lainnya. Cuman, kalau seandainya kita ngebahas dari segi performa gamingnya sih, ini kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan guys, sama Realme 12 Pro Series.
Yes, jadi di sini sebenarnya gue agak sedikit menyayangkan Realme kenapa nggak mengupgrade chipset dari si Realme 13 Pro ini. Karena kalau kemarin kita udah sempet cobain Realme 12 Pro Plus yang pakai Snapdragon 7S Gen 2, si Realme 13 Pro ini tuh juga masih pakai chipset yang sama nih guys. Makanya untuk kebutuhan daily, meskipun HP ini tuh udah lebih dari cukup, cuman kalau seandainya teman-teman geber HP ini buat main Genshin Impact, performanya palingan cuman sampai medium di 35 sampai 50 FPS aja guys. Tapi nggak apa-apa, untungnya untuk game-game mayoritas kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile, kedua game ini tuh udah aman banget di Realme 13 Pro ini. Dan kalau seandainya kita ngomongin soal baterai dari Realme 13 Pro ini, di sini deh guys, menurut gue letak keunggulan dari smartphone yang satu ini. Yes, jadi secara ukuran baterainya, si Realme 13 Pro ini tuh punya ukuran yang lebih gede dari rata-rata smartphone mid-range, yaitu ada di 5200 mAh. Yang secara pemakaiannya, HP itu menurut gua awet banget nih. Bisa dipakai 1 harian lebih dengan SOT di angka 8 sampai 9 jam. Cuman memang untuk kemampuan chargingnya HP itu nggak tinggi-tinggi amat, yaitu cuma sampai 45 watt aja. Dan untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100%, gue tuh butuh waktu 1 jam 25 menit nih. Untuk ngecas Realme 13 Pro ini dari 0 sampai 100%. Tapi meskipun kepala chargernya cuma 45 watt, tapi at least mereka tuh masih ngasih charger di dalam paket pembeliannya. Dan untuk overall skornya dari segi performa, baterai, dan juga experience-nya, gue bakal kasih skor HP ini di 7,5 dari 10. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor andalan dari Realme 13 Pro series nih, yaitu ngomongin soal kamera. Nah, di sektor kamera ini, Realme 13 Pro ini dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang. Tapi di sini informasi yang gue dapet cuman di kamera utama sama kamera ultrawide-nya aja nih guys. Untuk kamera ketiganya ini gue nggak tahu ini kamera beneran atau bukan. Tapi yang jelas untuk kamera utamanya Realme 13 Pro ini tuh udah dibekali sama kamera utama 50 megapiksel nih, yang pakai Sony Lithia 600 dan udah dibekali OIS. Terus untuk kamera keduanya di sini ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan untuk kamera depannya, Realme 13 Pro ini dibekali sama kamera depan resolusi 32 megapiksel. Nah, kalau kita ngomongin soal kualitas fotonya sih, Realme 13 Pro ini udah masuk kategori yang oke banget di kelas smartphone mid-range. Dimana secara hasil fotonya, Realme 13 Pro ini tuh punya hasil foto yang detail dengan HDR yang menurut gua oke banget nih guys. Ini kualitas hasil foto itu bisa gue bilang adalah salah satu HP mid-range dengan kualitas HDR terbaik. Karena teknologi HDR-nya ini tuh bisa dibilang hampir sama kayak yang ada di Oppo Find X7 Ultra nih guys, yaitu Pro XDR. Makanya dengan Pro XDR teman-teman tuh bisa dapetin dynamic range yang luas banget. Dan dari segi warnanya pun juga kelihatan natural dan punya skin tone yang akurat guys. Apalagi kalau seandainya kita pakai untuk foto orang. Terus untuk edge detection di foto bokeh, Realme 13 Pro ini juga udah oke banget. Begitu juga di kamera depannya nih, punya angle yang lebar dan juga punya hasil foto yang tajam banget. Terus berlanjut ke kondisi low light, Realme 13 Pro ini juga menurut gua udah oke banget untuk foto landscape. Dimana baik kamera ultrawide ataupun kamera wide-nya ini tuh bekerja dengan sangat baik guys. Untuk hasilin foto yang detail dan juga punya exposure yang lumayan balance. Dipakai untuk foto orang pun secara hasil fotonya ini menurut gue juga masih cukup bagus. Cuman kekurangannya HP ini tuh kalau seandainya dipakai untuk foto portrait dengan 2x crop di kondisi low light, hasil fotonya tuh menurut gua kurang gitu tajam guys, dan juga noise-nya menurut gua lumayan banyak. Tapi jujur secara overall gua lumayan puas sama hasil foto dari Realme 13 Pro ini. Cuman sayangnya yang bikin gua nggak puas sama HP ini sebenarnya ada dari segi perekaman videonya guys. Yang sayangnya perekaman 4K-nya tuh nggak stabil. Yes, jadi di sini meskipun secara perekaman videonya HP ini udah oke banget di 1080p 60 fps, namun gua agak sedikit menyayangkan ya guys, dengan harganya yang udah 5 jutaan lebih, HP itu nggak dibekali sama stabilisasi yang bagus di recording 4K 30 fps-nya. Makanya hasil perekamannya itu jadi lumayan shaky. Dan kedepannya gue berharap Realme bisa kasih update untuk recording 4K-nya tuh supaya bisa lebih stabil guys. Supaya hasil videonya bisa makin keren.
Oke guys, jadi untuk rekamannya sendiri di kamera depan si Realme 13 Pro ini tuh bisa nge-record sampai 4K 30 fps ya guys. Cuman memang di sini kalau gua perhatiin di resolusi 4K 30 fps-nya stabilisasinya tuh kayaknya kurang gitu stabil nih guys. Jadi untuk rekamannya memang menurut gua ini agak sedikit shaky. Tapi menurut teman-teman gimana nih dari segi perekaman videonya, stabilisasinya dan juga recording audionya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana overall untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus setelah kita ngebahas soal sektor kameranya, sekarang kita lanjut ke yang paling terakhir, yaitu ngebahas soal kesimpulan dari Realme 13 Pro ini. Jujur, dengan harganya yang 5.999.000, Realme 13 Pro ini tuh sebenarnya adalah smartphone yang cukup menarik buat teman-teman pertimbangin ya guys. Jadi, tadi seperti yang gue bilang, HP itu punya haptic feedback yang terbaik di sebuah smartphone mid-range. Dan percaya nggak percaya, haptic feedbacknya ini tuh menurut gue adalah sebuah kelebihan yang nggak dimiliki smartphone lain nih guys. Karena feel-nya tuh menurut gue berasa nyaman banget. Tapi secara general sih, sebenarnya Realme 13 Pro ini adalah sebuah smartphone yang udah oke banget di hampir semua aspeknya. Cuman palingan kekurangannya cuman ada di recording videonya aja nih guys. Yang sayangnya HP itu belum terlalu stabil. Cuman kalau untuk fitur-fitur lainnya sih seperti NFC, HP ini udah ada dan juga udah terlindungi sama IP65. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli Realme 13 Pro ini sih, gue cukup merekomendasiin ya guys. Dan jangan lupa kalau seandainya pengen beli, langsung aja bisa cek tag produksinya atau cek juga link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Jadinya palingan segitu dulu aja video full review gue tentang Realme 13 Pro ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini, bisa bantu gue untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ya guys. Gue Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!